Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrian Budi Laksmana dengan NIM 333220068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan soal dari tugas mingguan praktikum PPM eh, modul pertama. Langsung masuk saja ke dalam soalnya. Nah, di sini sudah terlihat di layar soalnya seperti ini. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak eh, pada produksi permintaan benang, permintaan benang, melakukan pengukuran untuk salah satu benang kapas berjenis CAM40S. Adapun data yang didapatkan, nah di sini ada 10 sampel dari 12 data yang didapatkan. Jadi sebenarnya ada banyak data ya. Nah, selanjutnya lalu berdasarkan grafik grafik yang dihasilkan apakah proses terkendali secara statistik atau tidak. Nah, untuk menjawab soal pertama ini tentu aja ini merupakan perintah kita untuk melakukan atau membuat peta kendali. Nah, untuk lanjut ke soal keduanya, buatlah diagram Fishbone dari kasus tersebut jika akibat utama adalah ketidaksesuaian hasil yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Men itu dari pengecekan kurang teliti, metode standar terlalu longgar, mention masih tidak stabil, dan material spesifikasi salah. Nah, jadi dari soal ini dapat diketahui ya, di sini ada 10 sampel dari ke 12 data, eh, dari ke 12 jenis data yang memang eh, berada dalam 10 sampel ini. Jadi langsung masuk saja ke dalam perhitungannya. Di sini menggunakan eh, software RStudio. Jadi langsung buat saja new project, langsung directory, browse, terus ke ini udah ada foldernya ya. Ke sini create project, lalu masuk ke Ctrl Shift N. Nah, di sini karena data kita itu berada di Excel, jadi perlu diadakannya seperti penginstalan package dan pembacaan dari eh, hal-hal itu. Jadi itu langkah pertama, install package, pages, read Excel. Untuk install kedua yaitu install KCC. KCC. Langsung masuk saja ke buat codingan kedua yaitu mengaktifkan. Aktifkan packages, read, read Excel, dan library KCC. KCC. Langsung di enter aja. Selagi masih ada meterannya berarti masih menginstal. Saya ditunggu. Sudah ke aktif buat library-nya. Langsung masuk, baru langsung masuk kita masukkan data, input data. Soal satu, read XLSX. Kita lihat nama filenya itu soal tuming PPM. Soal
Tuning PM dot XLSX di sheet ke satu. Maaf, ada satu huruf. Oke, lanjut masuk ke menghilangkan volume tidak digunakan. Jadi data satu merupakan dari soal satu yang menggunakan min satu. Print data satu. Setelah enter. Nah, sama ya soalnya ya. Di sini terlihat juga eh, ada 10 sampel dengan 12 variabel. Jadi di sini terlihat dan sudah terbaca datanya. Dan langsung masuk saja ke berikutnya. Buat pertama, kita mencoba membuat peta kendali S. Kendali S, peta S menggunakan di sisi data satu, sorry, data satu koma type S, harusnya koma lagi, terlewat, koma, titel judulnya yaitu peta kendali S, lupa koma lagi, terus Xlab-nya subgroup, koma, YLab-nya standar deviasi, koma, at dot stats non false. Nah, ini terlihat dari peta kendali S-nya. Di sini emang terlihat ada di pojok kanan mengenai UCL, upper control limit. Jadi eh, emang bahkan eh, mengenai ya, bahkan hampir melewati buat si produk ini. Nah, terus untuk melihat eh, data yang berada di luar batas kendali eh, dapat dilihat dengan codingan berikut. Eh, Luar batas kendali peta S violations. Nah, dapat diketahui eh, ini adalah ada di baris keempat. Maka akan maka terdapat data yang di luar batas kendali, yaitu di baris keempat sesuai ya dengan apa yang memang eh, ada di grafik ada di kanan bawah ini. Ada di baris keempat bahwa itu adalah data yang berada di luar batas kendali. Masuk-masuk ke dalam memperbaiki peta S dengan menghapus data yang luar batas kendali. Jadi eh, ini masuk ke perbaikan. Perbaikan
peta kendali S. Jadi dengan eh, menghapus data yang keluar batas kendali. Jadi data satu fix sama dengan data satu yang baris keempatnya dihapus. Nah, ini baru langsung masuk ke dalam perbaikannya kembali, membuat peta kendali S perbaikan, peta underscore S underscore fix di sisi data satu fix, data satu fix, koma. Di sini kita gunakan data perbaikan type S, koma, titel, eh, peta kendali S perbaikan. X belum koma lagi. X labnya subgroup, koma, Y labnya standar deviasi. Standar deviasi, koma, add stats dengan false. Nah, maka dapat diketahui ketika memang ini merupakan sebuah data perbaikan S ketika dari eh, peta kendali tadi, ketika ada yang memang di luar batas kendali, maka itu coba dihapuskan dan coba dibuat perbaikan kembali eh, dari si perbaikan tersebut. Nah, terus selanjutnya kita melihat melihat ringkasan peta kendali summary peta underscore S shift. Nah, dapat diketahui bahwa ini dari kontrol limitnya dengan LCL, lower control limit itu 0,187, dengan UCL-nya yaitu di 0,871. Ini ya dimaksud kontrol limit itu yang ini nih. Ini yang LCL dan ini yang UCL. Lanjut ke membuat peta kendali X bar. Peta X bar sisi
data satu fix, koma, data satu fix ini maksudnya pakai data perbaikan ya. Data perbaikan itu data yang memang eh, tadi ketika nggak ada eh, yang menyentuh, nggak ada yang berada di luar batas kendali. Jadi data yang memiliki kontrol di bawah UCL dan di atas LCL. Jadi nggak ada yang nabrak. X bar, koma, titelnya hmm, peta kendali X bar, koma, X lab, subgroup, koma, ini labnya rata, 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 koma, add stats false. Bisa kita lihat petanya. Boom. Nah, ini untuk peta kendali X barnya. Dan ketika memang kita melihat peta kendali X barnya, terlihat bahwa tidak ada yang menyentuh UCL dan LCL-nya. Jadi, memang peta kendali dapat dilihat di pojok kanan bawah. Selanjutnya untuk langkah terakhir yaitu melihat ringkasan peta, ringkasan peta kendali, summary peta X bar. Nah, dapat diketahui eh, titik-titik ini nih, titik batas kontrol limitnya, UCL dan LCL-nya. Untuk LCL yang bawah ini yaitu 39,67238 di sini nih. Dan untuk UCL-nya per kontrol limitnya yaitu 40,57704. Jadi dapat diketahui bahwa peta kendali dari soal ini, peta kendali dari soal perusahaan bergerak pada permintaan benang itu bisa dibilang dapat terkendali karena memang dari eh, dari peta kendalinya pun semuanya menunjukkan hal yang di bawah UCL dan di atas LCL. Jadi semuanya terkendali. Mungkin terdapat ada beberapa eh, mungkin terdapat satu eh, bentuk tak terkendali dari peta kendali S tersebut yang pas di awal tadi. Namun hal tersebut dapat diperbaiki dan eh, kita bisa bentuk kita bisa bentuk menjadi peta S yang terkendali dan tidak melewati batas dari UCL dan LCL. Ya, punten Abang izin melanjutkan. Jadi untuk lanjut dari soal awal yaitu bahwa diminta untuk membuat diagram fishbone. Nah, untuk membuat fishbone diagram bisa digunakan eh, dengan berikut. Yang pertama yaitu menginput data, menginput data. Jadi soal 2 read XL, read XLSX dalam kurung
soal booming ppm dot xlsx yang berada di sheet kedua. Lanjut lagi yaitu eh, membuat fishbone diagram. Langsung masukin aja cause and effect, cause list man sama dengan C dalam kurung soal 2 men, koma lagi, enter. Metode dengan C soal 2 metode, koma lagi, machine C soal 2 machine, koma lagi, terakhir yaitu material C soal 2 material, koma spasi efek dengan cacat dot product, stat product. Langsung ctrl enter. Nah, ini adalah hasil dari eh, fishbone diagram.